Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, excited. Selamat bergabung buat Anda yang beribadah secara online hari ini. Hari ini saya mau melanjutkan khotbah yang saya sampaikan minggu lalu. Waktu masalah bukan masalah. Sebelumnya saya mau recap dulu, previously. Minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kalau bersama Tuhan dalam hidup kita ada waktu ketika masalah bukanlah masalah. Dan saya juga udah bilang kata kuncinya di situ ya, bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan atau tidak pernah memaksudkan untuk kita menanggung segala sesuatunya sendiri. Amin, saudara. Saya recap aja yang sudah saya sampaikan minggu lalu, masalah bukan masalah. Ada yang ingat nggak? Masalah bukan masalah. Yang pertama waktu apa? Waktu kita serahkan sama Tuhan. Yang kedua, waktu kita percaya sepenuhnya. Yang ketiga, waktu kita lihat sebagai kesempatan. Ya. Dalam minggu lalu saya harap firman ini membantu saudara. Apakah ada saudara yang menerapkan berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, ya, melihat masalah sebagai sebuah kesempatan di mana mungkin saudara bisa belajar. Kalau misalnya ada saudara yang beribadah secara online, punya kesaksian tentang bagaimana firman ini membantu saudara selama minggu kemarin, silakan ketik di kolom chat box juga, sharing di sana. Ada online greeters kami yang rindu mendengar kesaksian saudara, karena saya kasih tahu saudara, waktu saudara kasih kesaksian saudara itu menguatkan kami, membantu kami untuk bisa lebih semangat gitu. By the way, in case saudara nggak notice, ada orang-orang yang sangat care kepada saudara hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara, mereka sudah bangun lebih pagi hari ini, mungkin alarmnya ada 3, yang pertama snooze pertama, yang kedua snooze kedua gitu ya. Ada yang rela minum kopi bergelas-gelas supaya bisa bangun pagi ini untuk saudara bisa punya momen ini, di mana saudara bisa menyembah Tuhan, di mana saudara bisa dengar firman Tuhan. Boleh nggak saya minta waktu kita apresiasi volunteers kita, tepuk tangan. Frontliners kita yang benar-benar siapin waktu mereka, siapin hidup mereka pagi ini buat melayani saudara. Ya. Again, kesaksian, kalau misalnya saudara punya kesaksian bagaimana ibadah ini, bagaimana firman ini membantu saudara dalam hidup saudara, cerita aja sama kami. Itu membantu kami supaya bisa lebih semangat. Oke. Hari ini waktu masalah bukan masalah part 2, kita akan lanjutkan topik ini, bagaimana bersama Tuhan ada waktu di mana masalah bukanlah masalah. Yang pertama saya mau buka dengan ini, masalah bukanlah masalah waktu kita berpikir positif. Wow, lazim banget ya, kita udah sering dengar. Semua influencer di semua platform juga memberikan hal yang sama. Banyak buku yang telah ditulis dalam 20-30 tahun terakhir banyak berbicara tentang kekuatan berpikir positif, the power of positive thinking. Saya juga sering nonton video-video YouTube yang membahas tentang topik ini, tapi pagi ini saya mau ajak Anda untuk melihat hal yang berbeda. Apa kata Tuhan tentang berpikir positif? Kita mau mengawali bersama Tuhan dulu ya. Saya mau mulai dengan firman Tuhan, mendorong kita menjadi positif di mata Tuhan, berpikir dan bertindak dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, dan pada waktu yang bersamaan melihat masalah kita tidak lagi menjadi masalah. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan begini, ini mungkin bisa membantu saudara lebih mengerti. Do not conform the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Saudara, banyak dari kita nggak tahu, tapi biasanya saya sering kali temukan akarnya masalah datang dari our mind, pikiran kita sendiri. Seorang penulis yang saya kutip dari Twitter mengatakan begini, all conflict arise from within. All conflict arise from within. Hal-hal yang sifatnya eksternal, yang dari luar itu dibilang inevitable, nggak bisa kita hindari. Hal buruk, hal jelek dari luar itu pasti nggak bisa kita hindari. Cuman how we think of it, how our mind responds to it, gimana pikiran kita merespon terhadap hal-hal ini yang menentukan ini jadi masalah atau enggak. Kadang-kadang asumsi-asumsi yang kita buat sendiri, kadang-kadang skenario-skenario yang kita pikir sendiri, padahal belum tentu di dunia nyata terjadi gitu. Saudara sering ngalamin nggak? Oh gimana kalau si ini mikir begini ya? Padahal dia belum tentu mikir begitu. Saudara, saya mau tegasin, our mind is so powerful. Pikiran kita sangat kuat. Itu makanya kenapa praktek-praktek hipnotis itu berbahaya kalau disalahgunakan. Ya. Itu makanya kenapa mind adalah salah satu elemen terkuat di 6 Infinity Stone. Halo? Marvel fan? Kalau Anda bisa kontrol pikiran orang, you literally can rule the world. Anda bisa kuasai dunia. That's how powerful our mind is. Makanya Tuhan mau transformasi kita dimulai dari pikiran kita dulu. Pikiran kita terkoneksi sama jiwa kita, pikiran kita berperan penting menentukan cara pandang, perilaku kita. Saya mau ajak saudara hari ini, mari kita lihat masalah kita, apapun masalah yang Anda punya hari ini, cari tahu apakah sumbernya adalah pikiran saudara. Kita telaah sama-sama masalah yang kita punya hari ini, apakah sumbernya sebenarnya cuma pikiran saya aja gitu. Bisa jadi masalah sebenarnya nggak ada. Firman Tuhan dalam Filipi 4 mengatakan begini, ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di poin pertama ini saya mau ajak kita sama-sama, yuk kita filter pikiran kita baik-baik. Pilih apa yang Anda pikirin. Caranya gimana? Filter apa yang masuk di dalam pikiran saudara. Pikirkan dan asumsikan hal-hal yang positif yang kayak Tuhan, firman Tuhan bilang hari ini. Tonton konten-konten yang menginspirasi, membangun. Jangan konten patah hati aja. Ambil waktu mengobrol dengan orang-orang yang bantu Anda berpikir secara positif. That's why I want to reiterate, saya mau lebih menekankan lagi, connect group is really important. Surround yourself, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Dengan begitu
Anda bisa dapat suntikan-suntikan pikiran-pikiran positif. Mereka bantu Anda melihat segala sesuatunya secara positif. Saya percaya kalau Anda niat lakukan ini, banyak masalah yang akan tidak lagi Anda permasalahkan dan Anda akan belajar untuk berpikir positif. Poin saya yang pertama, masalah bukan masalah waktu kita berpikir secara positif. Yang kedua, masalah bukanlah masalah waktu Anda mengerti bahwa Allah memakai segala sesuatu untuk menggenapi tujuannya. Yang ini agak panjang, saya akan jelaskan. Waktu saya memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, waktu saya di atas, waktu saya di bawah, waktu saya sukses, waktu saya gagal, semua hal baik dan semua masalah, jika saya benar-benar percaya Tuhan memakai segala sesuatunya untuk tujuannya, maka sebenarnya saya tidak perlu melihat apapun sebagai masalah. Saya akan mengerti bahwa ini hanyalah sesuatu yang Tuhan minta saya hadapi sebagai bagian dari tujuannya, God's purpose in our life. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat kita semua tahu, populer. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan segala sesuatu, enggak dikatakan Allah turut bekerja dalam hal yang baik-baik saja, enggak. Enggak dikatakan juga Allah turut bekerja dalam hal yang indah-indah saja gitu, yang menyenangkan saja. Enggak, dalam segala sesuatu. Kenapa sih kita sering melihat sesuatu sebagai masalah? Kalau misalnya kita paham kemuliaan Allah dalam janji ini, karena Dia bilang segala sesuatu. Mungkin warning yang kita taruh harusnya begini, definisi kebaikan yang dikatakan di situ, di ayat itu, definisi kebaikan tidak benar-benar mengacu pada apa yang kita anggap nyaman. Hati-hati sama kata nyaman. Saya rasa ini lebih mengacu pada jenis kebaikan yang berbeda. Kebaikan yang bagi kita orang-orang percaya jauh lebih baik dari kata nyaman. Beberapa minggu yang lalu saya dapat pencerahan dari kesaksian mama saya sendiri. Izinkan saya untuk share secara pribadi, secara personal. Saya juga udah minta izin sama mama saya, boleh nggak saya cerita ini gitu. Tujuannya untuk kita sama-sama lihat aja gitu, definisi kebaikan menurut Tuhan apa sih gitu. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun, saya tidak bermaksud untuk pamer apapun. Saya mau ajak Anda untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam keluarga saya, khususnya dalam hidup mama saya. Jadi beberapa tahun yang lalu, papa mama saya tidak akur di rumah. Hari-hari isinya saling marah-marah, saling teriak-teriak. Mereka nggak bisa selesaikan masalah baik-baik. Jadi waktu itu mereka putuskan untuk pulang kampung ke Sulawesi untuk konsultasi sama keluarga besar di sana gitu. Gimana memecahkan masalah ini. Waktu itu saya dan adik-adik sudah bekerja, jadi sudah dirasa cukup dewasa untuk hidup sendiri. Jadi papa mama saya pulang ke Sulawesi, saya sama adik-adik saya tetap tinggal di Bali. Nah, sekarang semuanya udah baik-baik aja gitu. We solve this out. Papa mama saya udah balik ke Bali gitu.
Sebelumnya mungkin saudara mesti kenal mama saya dulu ya. Dia seorang hamba Tuhan, melayani sepenuh hati, tidak putus-putus, karena dari keluarga besarnya juga keturunan hamba Tuhan. Tapi satu keputusan yang dia buat waktu itu menghantui hidupnya selama bertahun-tahun. Keputusan untuk ninggalin anak di Bali, pulang ke Sulawesi, itu membuat dia merasa gini, aku gagal jadi orang tua. Aku gagal jadi orang tua yang baik. Justru karena masalahku ini malah aku menelantarkan anak-anakku. Dia merasa dia gak bisa jadi contoh yang baik. Tapi yang mama saya gak tahu, Tuhan tetap bekerja. Tuhan bekerja di balik layar di masa-masa penyesalannya. Tuhan tetap jaga saya dan adik-adik saya. Tuhan pakai segala macam situasi untuk bawa saya dan adik saya menjadi siapa kami sekarang. Kami dituntun, dijagain, pergaulan kami dijagain. Tuhan yang bekerja semua. Walaupun mama saya merasa dia gagal. Kemarin banget saudara, adik saya yang nomor 2 menikah. Seorang hamba Tuhan datang ke mama saya bilang gini, Bu, saya nggak tahu kalau gimana perasaan ibu, tapi kalau saya jadi ibu, saya akan bangga sekali. Saya rasa ibu adalah orang tua yang sukses membesarkan anak. Ibu adalah orang tua yang luar biasa. Ibu pasti bangga lihat anak-anak ibu sekarang. Saudara, waktu itu mama saya lihat masa lalunya sebagai masalah, tapi Tuhan bekerja memakai segala bentuk situasi. Saya ulangin, segala bentuk situasi, semuanya, yang baik, yang buruk. Dan pada akhirnya membuat dia jadi orang tua yang bangga sama anak-anaknya. Bukan karena semuanya kelihatan sempurna ya. Saya mau tegesin ini, bukan karena kelihatan sempurna semuanya. Tapi semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan mau. Saya rasa inilah definisi kebaikan yang Tuhan mau kita mengerti di ayat itu. Saya mau encourage saudara, kalau misalnya saudara orang tua, Anda yang beribadah secara online juga, mungkin Anda merasa berjuang sendiri, Anda merasa gagal, Anda merasa not doing a good job. Tetap semangat, tetap bertekun dalam doa. Kalau Anda orang tua, doakan anak-anak Anda, doakan pasangan Anda. Anda nggak pernah tahu Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan pakai segala macam situasi untuk mendatangkan kebaikan menurut definisinya dia, menurut rencana dia. Mari lihat masalah kita hari ini dan imani bahwa Tuhan akan bawa Anda melaluinya. Dan mungkin kelak Anda akan lihat situasi Anda hari ini sebagai sesuatu yang bisa menguatkan seseorang. Mungkin di masa yang mendatang Anda akan lihat situasi Anda hari ini betapa sulitnya Anda lewati. Anda bisa pakai untuk menguatkan seseorang, mengencourage seseorang dengan kesaksian Anda. Saya percaya yang dimaksudkan sebagai kebaikan oleh Tuhan, yaitu penggenapan tujuan Allah. Karena tujuan Allah seperti yang kita bahas minggu lalu selalu yang terbaik yang buat kita. Amin saudara. Poin saya yang terakhir,
Masalah bukanlah masalah waktu kita meminta, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Ketika kita memahami arti kata jadilah kehendak-Mu yang ditulis di Alkitab dalam Matius 6, waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Anda tahu di awal doa Bapa kami itu ada 3, kalau saya dengarnya sebagai perintah ya, karena dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kemudian jadilah kehendak-Mu. Penting bagi kita untuk memahami ketika kita berdoa ini, pada dasarnya kita berkata pada Tuhan, kehendak-Mu aja yang jadi. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Bukan kehendak saya, bukan kehendak orang lain, atau apa yang diproyeksi orang lain. Kami ingin kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Segala hal yang terjadi hanya berasal dari-Mu. Basically ini yang kita doakan waktu kita bilang ini. Jadilah kehendak-Mu. Kita sudah belajar beberapa dari minggu lalu dan minggu ini betapa baiknya Tuhan kita. Saya harap Anda juga sudah mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita. Kayak tadi di awal saya bilang, Tuhan rindu untuk kita tidak menanggung segala sesuatunya sendiri. Tuhan rindu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi waktu kita bilang, jadilah kehendak-Mu, saya rasa ini keputusan yang terbaik. Karena kehendak Tuhan, ya hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Maka kita akan yakin bahwa meskipun akan ada hal-hal yang di dalam daging kita terlihat sebagai masalah, kita hanya perlu melihatnya dengan kacamata Tuhan, bukan mata kita sendiri. Dan kita melihat bersama Tuhan, bersama Dia, masalah harusnya bukanlah masalah. Kesimpulan hari ini, masalah bukanlah masalah. Yang pertama, tadi saya bilang, berpikir positif, waktu kita berpikir positif. Yang kedua, waktu kita mengerti Allah memakai segala sesuatu. Saya bilang segala sesuatu untuk menggenapi tujuannya. Yang terakhir, waktu kita meminta, jadilah kehendak-Mu. Saya harap firman ini memberkati saudara, membantu saudara waktu saudara masuk ke dalam minggu ini. Doa saya saudara nanti sudah siap waktu masalah datang, waktu persoalan datang, waktu pergumulan datang, saudara sudah siap. Di kantong kiri ada part 1 kemarin, di kantong kanan ada part 2. Jadi amunisinya sudah siap menghadapi masalah. Anda mungkin nanti gak akan melihat masalah sebagai masalah lagi. Anda akan bilang, let's go. I'm gonna see this as a different thing. Saya akan melihat ini sebagai sesuatu hal yang berbeda. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat perspektif yang baru. Aku mengucap syukur buat cara pandang yang baru, Tuhan. Kami mau percaya bahwa bersama Engkau, bersama Tuhan, masalah bukanlah masalah. Roh Kudus mampukan kami dalam minggu ini untuk berpikir positif, untuk percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan kerjakan
untuk kebaikan kami, dengan berserah sepenuhnya dan mengatakan bahwa jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam cerita hidup kami. Biar Engkau yang pakai hidup kami Tuhan, Engkau yang pakai masalah kami untuk jadi alat-Mu. Do whatever that you can do, Lord, to use our problems. Pakai masalah kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Jessica. Thank you Victa untuk sermonnya hari ini. Saya berdoa Anda semua diberkati lewat firman Tuhan pagi ini ya. Sekarang kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya memberikan waktu juga buat Anda yang di rumah, beribadah dari rumah, untuk mempersiapkan roti dan anggur Anda saat ini. Buat kita yang ada di sini, ada di kursi, di atas kursi Anda, silakan diambil. Kalau ada yang belum dapat, silakan angkat tangan. Usher kita akan melayani Anda. Sudah semuanya? Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus hari ini, apapun yang Anda alami, kalau Anda punya sakit penyakit, imani dengan sungguh-sungguh bahwa tubuh dan darah Kristus sudah dipecahkan bagi Anda, sudah dicurahkan bagi Anda untuk supaya Anda bisa sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus Anda sudah disembuhkan. Ini yang harus kita imani, saudara. Imani. Ambil bagian-bagian tubuh yang Anda perlukan untuk supaya digantikan, ya, supaya digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, imani. Saya sendiri punya keluarga yang sakit, mama saya sakit di rumah. Saya juga beriman supaya dia juga menerima kesembuhan dia. Hari ini siapapun di antara Anda, keluarga Anda di rumah, mungkin ada yang sakit, sebutkan mereka. Sebutkan nama mereka, bawa mereka dalam doa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Ya Tuhan, kami tahu, kami percaya, setiap kali kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, Tuhan, kami mengingat akan segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib yang menebus kami di kayu salib, sehingga kami gak lagi sakit tetapi sembuh. Di dalam nama Yesus kami gak lagi miskin, tapi kami diberkaya oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, oleh karena kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau bawa keadaan kami, mungkin keluarga kami yang sakit. Kami minta kesembuhan terjadi pagi ini dalam nama Yesus. Terobosan terjadi pagi ini dalam nama Yesus. Kami imani semua ini terjadi karena Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih. Saudara-saudara, bukankah kita menaruh iman percaya bahwa tubuh Kristus yang ada di tangan kita berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit? Amin. Mari sama-sama kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibertekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Umat Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kita. Bukankah kita menaruh iman percaya bahwa cawan biasa ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Mari kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa darah yang membangkitkan Kristus, memberi kekuatan baru, menyegarkan, memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah sepanjang kehidupan kita ke depan. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terukir dalam Mari kita angkat tangan kita. kehidupanku. Yesus, ku berserah Di dalam